3 meter atau 2,5 kali 3 meter kecil kemungkinan. Karena satu biaya, keduanya juga untuk kelas-kelas UMKM semacam ini kecil membutuhkan tempat yang besar. Kemudian yang nggak kalah penting adalah nantinya teman-teman bisa nggak tahu ya apakah nanti di prosesnya nanti mau urunan bahan atau mungkin dipikir kelompok sendiri. Nah ini kan kebijaksanaan teman-teman di kelas 6B. Karena yang pernah saya lakukan itu memang ketika kita bisa memanfaatkan barang bekas, tentu juga efisien. Contoh barang bekas seperti apa? Mungkin kardus bekas yang bisa jadi mungkin sedikit elemen yang berdimensi, tinggal ngecat pakai cat tembok. Atau pastinya menggunakan foam. Ya banyaklah di sekitar kita yang jualan. Ini kan tentunya jadi hal yang sangat bagus. Nah, saya juga nanya teman-teman, adakah teman-teman yang pernah bekerja atau lihat menjalankan di mall ya, mungkin mall itu ada yang pernah jadi visual merchandise nggak? Nanya aja sih. Dek, pernah nggak Dek? Atau Maulana atau siapa? Pernah nggak yang pernah bekerja? Ya magang-magang lah di sebagai visual merchandise. Ada nggak? Ahnaf atau Aldo? Dit? Ada yang udah pernah? PKL? Oh belum ya, oke. Nah, di sini nanti aktivitasnya sebenarnya teman-teman ini kalau di dunia retail ya, itu sebetulnya sudah masuk di divisi visual merchandiser sebetulnya. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini teman-teman di sini punya 4 kelompok ya, tentang parfum, tentang aksesori, tentang merchandise ya. Merchandise ini kemudian ada tote bag, ada wall decor. Nah, oh ya, untuk saya mau nanyakan untuk bahan yang akan digunakan di produknya, teman-teman sudah mulai menemukan suppliernya atau ada yang bikin sendiri? Ada yang sudah nemu supplier atau dibicing bahan-bahannya atau nanti dijahit sendiri? Halo? Halo, ada masukan informasi untuk supplier produknya? Kalau dari kelompok saya ini sih Pak udah nyoba bikin prototipe produknya kemarin pakai itu namanya akrilik beneran, terus udah diunjuk ke penguji kemarin pas UTS. Oke. Oh, pakai akrilik beneran. Nah, Iya. Waktu bikin ini kan kelompoknya Maulana Ya. itu kelompok. Oh ya, kelompok wall decor ya? Iya. Akrilik beneran, ini bikinnya pakai apa nih? Dalam artian pakai resin ya? Terus sebelumnya pakai apa? Untuk Kalau kita bukan cetakannya? bikin sih Pak, jatuhnya itu kemarin kita beli dari udah ada suppliernya gitu kemarin. Oh, oke, beli. Ya. Ini beli. Udah bahan dasarnya nutup ya? Iya Pak, bahan dasarnya nutup. Ya, oke, baik. Nah, ini nanti sambil nanti saya akan review, terutama nanti kita fokus di booth. Rencananya teman-teman kan kalau di materi saya ini kan nantinya akan menjadi 3D ya, 3D Max ya. Jadi tersebut nanti bisa jadi bahan bahan publikasi, kemudian masuk ke mana? Masuk ke web. Kemudian di situ tentunya sudah mulai pematangan pengerucutan variasi di booth. Ya, kemarin waktu presentasi apa yang pernah saya sampaikan sudah dijalankan atau belum? Penutupan.
Nggak apa-apa di bagian kemarin diminta sama Bu Susi itu, "Ada nggak ini ice breaking dari kelompoknya?" Gitu. Kemarin ada yang Oke. itu bagian itu. Oke, sip. Ya artinya kan penutupan itu sebenarnya penutupan kalau saya presentasi ke klien misalnya penutupan itu kayaknya sih kalau istilah gamelan itu gongnya. Kalau gongnya nggak mantep itu kecil kemungkinan kita diajak kerjasama. Oleh karena itu penutupan itu harus harus apa ya terasa aura optimisnya. Ya baik. Nah berkaitan dengan hal semacam itu mengenai persiapan 3D atau mungkin persiapan apa ya persiapan untuk bootnya ada yang presentasi duluan silakan nanti saya sambil saya review catatan-catatannya kelompok siapa kelompok apa parfum aksesori merchandise tote bag atau wall decor silakan ada yang mau present duluan nanti saya bisa langsung review kekurangannya dan hasilnya supaya lebih terasa jualannya kira-kira gitu. Silakan ada yang mau di present. Kelompok racik apa yang sudah mungkin siapa yang Maulana kali. Ya, wall decor. Maulana, ada yang di present dulu Maulana? Berpatokan dari yang kemarin aja UTS seperti apa, terus tambahan progresnya seperti apa nanti biar bisa segera saya review. Presentasi ini Pak bootnya yang kemarin. Ya, bootnya sambil menyinggung mengenai produknya supaya nanti nuansanya bisa dapat chemistry-nya. Yuk sambil disiapkan. Oh ya, sambil Anda menyiapkan. Kemarin nggak ada yang tertarik pengisi suara ya? Nanya aja sih. Belum ada gambaran sih Pak sebenarnya. Ya kan, tinggal baca aja. Akhirnya yang masuk kakak kelas ada nih masuk nih. Masuk sekarang saya posisinya udah bikin animasi. Tinggal baca aja nih, baca. Ada 2 sini, yang satu kelas A. Itu juga keren nih. Waduh, nih kelas C. Kelas B nggak ada nih. Wah, kelas B. Ini potensinya asik sih. Ini saya memang juga potensinya bikin animasi dan saya butuh voice over dari teman-teman sih. Ya, ini silakan siapa nih? Amna mau present duluan. Ya nanti sambil ini aja, sambil nanti saling mengisi yang ada di komputernya yang bisa di-share duluan. Silakan. Ini saya present progress UTS kemarin aja ya Pak. Sip. Oke. Muhammad Ahnaf itu merchandise ya? Iya Pak. Ya oke. Kemarin tuh kita baru sampai konsep bootnya Pak kayak Ya gini. oke. Tapi layout bootnya belum dibikin lagi. Ya nggak apa-apa. Ya, ini kayak gimana bisa disampaikan? Nah, sebentar. Ini rata-rata gede produknya berapa senti kali berapa senti sih? Anak? Rata-rata kecil sih Pak, kayak gantungan kuncinya sekitar 5x6. Oh, 5 kali apa? Oh, ya. Oh, ini Pak produknya nih. Oke. Ada 4. Oh, bentar. Produknya yang ini ya? Ada yang mana tuh?
Ada ini 4 ini, Pak. Kita ntar jual kayak bundle gitu sama jual satu-satu gitu, Pak. Oh, dibundling gitu ya? Ya dibundling, Pak. Oh, dibundling. Nah, dibundling ini satunya berapa sih? Satuannya Pouch cleaner masih sama belum ini sih, Pak, belum dapat harga pastinya soalnya masih ngitung RAB lagi, Pak. Oh, iya. Ya. Nah, ini nanya nih. Ini perkiraan ya. Kalau estimasi berapa tuh? Estimasi aja. Kalau satuannya sih kayak gancinya kisaran 15 ribuan ya. Cuman kalau bandelnya kemarin kita dapat sekitar 70 sampai 80 gitu, Pak. Ya, nanti cek lagi ya. Kan pembelinya karena ini kan anak muda nih. Anak muda itu kalau 70.000 kayaknya berat. Iya. Gitu. Berat, makanya ini kan produknya bagus, cuman mungkin nggak tahu nanti bisa discuss atau mungkin mengefisienkan apakah harus 4, nanya aja sih untuk efisien harga, nanya. Oh, oke, satu-satu ya. Oke, satu-satu ya. Baik. Nih, untuk konsepnya kira-kira bisa disampaikan sambil saya menulis konsep bootnya. Konsep boot. Nah, untuk bisa dijelaskan dulu, nanti saya sambil saya ulas. Sebentar, Pak. Ya, oke. Ini sambil nyatet ya saya. Buat konsep desainnya itu temanya kita cute natural gitu, Pak. Nanti kita buat ilustrasi gitu, dilukis pakai cat, terus dilapisin kardus gitu, Pak. Kayak ada elemen-elemen kayak daun pisang, terus nanti di belakang mungkin juga kita masih belum tahu sih antara itu ngeprint atau ngecat gitu buat elemen-elemen kayak kue basah gitu-gitunya sama logo terus nama Sautinya gitu, Pak. Terus untuk displaynya nanti itu mau kayak bikin ala-ala jajanan pasar gitu, Pak. Ada nampan gitu yang terbuat dari kayu atau enggak bambu. Terus nanti kita buat kayak ituan daun pisang yang ada di jajanan kue basah, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, ini kan sebetulnya gini, sebetulnya bendanya kan kecil ya, sekitar 5 sampai 6 ya. Nah, artinya nanti kan sebetulnya kan untuk menampilkan benda tersebut menjadi menjadi terlihat, itu kan pasti butuh banyak ya. Dalam satu tampilan entah di meja butuh banyak ya. Kira-kira semacam itu. Nah, ini bisa disiasati dengan yang namanya, karena memang saya kalau misalnya melihat booth ya, itu paling nggak jarak bisa 7 sampai 8 meter. Kalau tidak terlihat bendanya, khawatir kita tidak didatangin. Oleh karena itu, untuk mensiasati tampilan produknya, teman-teman bisa membuat sampelnya, produk sampelnya itu menggunakan, paling bagus sih sebenarnya karena cute ya. Ya agak sedikit kerja keras tapi hasilnya bagus, itu bisa menggunakan dicat pakai foam, di foam, kira-kira semacam itu. Nah, nanti entah apakah nanti digantung, entah nanti apakah mungkin diberdirikan di belakang dikasih penyangga atau apapun, itu penting. Kalau bendanya nanti gimana tuh? Kalau misalnya nampaknya ada, terus bendanya kecil-kecil gitu, kira-kira terlihat nggak dari jauh? Ada yang digantung juga sih, Pak. Pakai apa? Kayak gantungan kunci itu pakai gantungan yang besi-besi gitu, Pak, yang kotak-kotak. Oh, berapa ukurannya? Ukuran besinya?
Ya, 40 kali 2, 40 berapa? Kali bukan, untuk 4 kali 2 meter, 20. Ini karena belum di-sketch saya jadi agak-agak belum ngebayang ini. Nah, untuk membuat produknya tersebut kan banyak ya tadi 4 ya, kecil-kecil. Nah, untuk membuat prototipenya pakai apa nanti? Untuk ditampilkan di situ, di booth-nya. Kecil nggak? Kekecilan nggak? Berapa? Ukurannya pouch-nya sekitar berapa? Ya, itu 15 Pak. Iya, 15 itu termasuk kecil loh. 15 itu kalau dari jauh kecil. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa disupport dengan yang benda agak gede atau bisa atau ada modelnya. Model membawa pouch tersebut nanti di di blow up si karakternya di modelnya tersebut, membawa benda ini, ketawa, nah kira-kira semacam itu. Sehingga biasanya kayak misalnya handphone deh. Handphone kan orang meter handphone pasti di blow up di wajah. Kelihatan handphonenya sedang ketawa atau apapun. Ini juga sama sih. Karena bendanya kecil. Bendanya kecil, ada ukuran 15 kali 15, tadi ada ukuran 5 cm ya. 15 kali 20. Mungkin ini bisa disiasati dengan membuat prototipenya. Ya 1 atau 2 pun sudah cukup. Menunjukkan bahwa di booth Anda itu adalah menjual barang-barang aksesori, kira-kira semacam itu. Ya nanti dipikirkan aja apakah menggunakan foam, styrofoam, atau menggunakan kalau kardus bekas janganlah. Ini kurang asik sebenarnya pakai foam, kira-kira seperti itu. Secara biaya juga tidak mahal sih. Foam nanti terserah, nanti dalam satu kelas itu nanti saweran beli cat ataukah nanti sendiri-sendiri aja sih terserah. Tapi secara umum memang agak lebih mudah ketika kita lebih murah ketika menggunakan foam dan cat tembok lah, kira-kira semacam itu. Nah ini kan warnanya saya lihat memang warna-warna pastel. Saya buat semacam ini ya, saya banyak warna putih ya, satu kaleng pun sudah cukup. Satu kaleng ada yang 10.000, ada tinggal ditambahkan biangnya. Ini kan warnanya pastel semua. Ya. Terus hal yang lain lagi adalah ini kalau misalnya bikin planner ini nanti nempelnya gimana nih teman-teman? Weekly planner itu nanti nempelnya ditempel atau di atas meja aja? Ya, oke. Nah, ini nanti biasanya digunakan di mana nih weekly planner nih? Oke. Karena ini penting banget untuk menjadi bahan promosi nih, yang artinya ketika teman-teman membuat produk semacam ini sebaiknya divisualkan dengan penggunaan realnya, kira-kira semacam itu. Jadi misalnya nih, Nita lagi belajar di sampingnya ada weekly planner sambil ketawa atau sambil series, kira-kira semacam itu. Terserah dimainkan di Photoshop ataukah nanti foto beneran supaya nanti bisa menjadi material di poster. Apa sih weekly planner? Nggak semua paham. Nggak semua pengunjung itu tahu untuk penempatan weekly planner ada di mana. Ya, teman-teman tahu weekly planner itu kan selama ya di dunia kampus, tapi nggak semua orang paham. Kira-kira semacam itu. Ya, saya paham karena ada di dunia edukasi, tapi karena ini bagus, tapi akan lebih lengkap ketika lebih komunikatif hasilnya ketika di foto. Kira-kira semacam itu ya. Oke. Terus untuk gantungan juga sama ya. Gantungan juga nanti bisa didokumentasikan. Ya. Didokumentasikan, difoto sambil ketawa, happy dan lainnya, misalnya sedang di kampus. Nah, semua harus tertampilkan bukan hanya produk tapi
benar-benar dipakai oleh user, kira-kira semacam itu. Keychain juga begitu. Keychain ini Keychain udah ada rantainya, ada di mana ya? Oh, oke, ya. Nah, nanti ini apa ya? Ini karena ada 4, itu bagusnya adalah menjadi atau dokumentasi harusnya lebih banyak nih. Ya saat mau naik motor, kemudian di-shoot pakai handphone, ini bahwa ini ada kuncinya bagus loh, atau mungkin hanya sekedar ekspresi, banyak banget yang bisa dikulik dari situ supaya jualannya makin terasa, kira-kira semacam itu. Ya. Terus untuk yang meja, untuk meja ini rata-rata ada kemungkinan 180 atau sampai 1 meter kali 2 meter ya. Nah, terus yang mau saya tanyakan, nanti untuk pemasangan shouting-nya ada di bagian mana? Kita discuss dulu nih. Shouting, logo shouting. Logo shouting ya. Itu gimana cara masangnya? Kita sih kita nempel di di belakang gini temboknya sama di mejanya gitu, Pak. Oke. Nah, nanti coba dipastikan lagi, ada kemungkinan belakangnya nggak ada tembok, ada kemungkinan. Nggak ada sketsel, nggak ada. Nah, oleh karena itu penting untuk diperkirakan untuk displaynya. Nah, shouting nanti nempelnya pakai apa tuh? Nah, nempelnya ya betul. Tapi bahan untuk yang untuk tempat menempel pakai bahan logonya itu. Pastikan di 3 dimensi aja. Anda bisa pakai, kalau ini mah nulis gini mah cepat. Pakai itu aja, ada pakai styrofoam aja. Styrofoam iya, styrofoam. Kalau kertas tipisan kurang keren. Nah, kalau dipakai styrofoam, maka ketebalannya atau di tepinya itu bisa diwarnain. Misalnya diwarnain boleh hijau, boleh merah, merahnya shouting, sehingga dimensinya lebih kelihatan, jangan putih. Kira-kira gitu. Model gini mah pakai itu aja juga cukup, pakai ya cat akrilik lah. Tapi kalau pakai cat tembok lebih murah sih, karena cuma beli biang aja. Ya, terus hal yang lagi. Nah, hal yang lain lagi adalah satu kan bisa dibeli per biji ya, per piece ya. Per piece harganya satu berapa? 15 ribuan. 15 atau 10 ribu? Coba. Gantungan kunci harus ada pembanding harga nih supaya nggak kelap. Iya sih, Pak. Iya. Gantungan kunci itu kan masalahnya gini, gantungan kunci itu seringkali sekarang untuk promosi itu sekarang udah dibelikan free, makanya kalau kemahalan agak-agak hati-hati juga sih. Kecuali memang gimana? Berapa? Oh ya, oke. Iya. Oke. Kemarin saya coba ke pameran gitu, jual 15 sampai 30 ribu masih laku, Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Ini bisa jadi kalau saya misalnya ke pameran ya, gantungan kunci mereka rata-rata itu terbantu oleh publikasi di media sosial. Itu ngebantu banget, makanya produk-produk yang kira-kiranya berpotensi jadi gift agar tetap sebagai, kalau gift kan free ya, agar tetap terjaga sebagai merchandise, produk jual itu dibantu oleh publikasi lewat media sosial. Ini keren banget nih, punya Anda ini keren banget kalau nanti media sosialnya itu happy mahasiswa sedang megang naik motor happy karena lihat gantungan kuncinya, pegang kemudian pouchnya seperti apa, plannernya lagi belajar. Pokoknya ini bisa jadi satu paket di dokumentasi. Kira-kira semacam itu. Ya, oke. Ya. Nah, untuk yuk ya. Ada yang tanyakan? Kelompok shouting?
Bisa dipahamin ya tadi yang saya sampaikan ya? Bisa, Pak. Ya, oke, baik. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya nanti tinggal teman-teman kan rencananya pakai 3D ya. Teman-teman nanti minggu depan lah. Harusnya sih udah mulai fix minimal dari 2 dimensi. 2 dimensi sudah kelihatan posisi produk ditempatkan di mana, prototipe ditempatkan di mana, kemudian ada poster ditempatkan di mana, expander ditempatkan di mana. Nah, itu kan nanti harus mulai dari 2D aja cukup. Sketsa kalau warna juga warna, atau mungkin pakai Adobe Illustrator juga boleh. Ya, kira-kira gitu supaya paling enggak progresnya itu menjadi lebih real ya. Nah, oh ya, yang untuk Shopee ini untuk suppliernya itu kira-kira sudah mau kerjasama atau mungkin ambil untung, nanya aja sih. Ya kayak misalnya gini, saya mengambil dari si A misalnya harganya 7.000, kemudian saya jual 12,5, atau kerjasama. Oke, ketemu supplier yang masih kosongan nih, kayak misalnya gantungan gini kosong. Nanti kita akan ngedesain, nah nanti tinggal profit sharing. Nah, nanya aja sih. Oh, oke, ya artinya nggak pusing-pusing ya. Nggak pusing-pusing, nanti tinggal branding ulang ya. Ya, ini makanya kenapa penting ini biasanya ya. Ini model-model semacam ini ya ada sih ambil untung ada, tapi seringkali saya juga kadang-kadang juga ditanyakan oleh produsen yang kosongan semacam itu, Mas, minta tolong ya Mas atau Pak ya, yuk kita kerjasama yuk. Nah, kerjasama apa? Yang penyedia bahan dasar ada, bahan mentah ada, atau bahan kosongan ada, kita sebagai desainernya. Nah, profit sharingnya ya tinggal atur aja. Secara keuntungan jauh lebih besar dibanding ngambil untung. Cuman ngambil untung tuh ringan di pikiran aja sih, pikiran sama tenaga. Ya nanti coba sambil di ini ya, kayaknya lebih efisien ngambil untung deh Pak. Ya udah nggak apa-apa. Anda kan ini kan bisa dibilang kan perusahaan baru ya, untuk mengemas dari yang kira-kira supplier tersebut ke Anda dengan ini berarti kan nanti kan branding baru ya Shopee ya. Iya, Pak. Ya oke. Ya oke. Ya ini dari kelompok Shopee saya catatan saya adalah dokumentasi baik dalam bentuk foto dan video. Ini saya lebih catat video agar di oke. Ya, ini kelompok Shopee. Iya, Pak. Oke, Ini yuk. untuk bootnya berarti kan kemungkinan nggak ada tembok ya, Pak? Ada kemungkinan nggak ada tembok. Tapi kalau misalnya untuk biasanya sih ada cagak ya. Cagak biasanya bikinan sendiri sih. Misalnya cagak 2, kemudian ada kaki-kakinya untuk gantungan tuh ada kemungkinan dibikin sendiri. Ya kalau ada temboknya sih, bukan tembok ya, sketsel gitu, ya bagus sih. Tapi yang kemarin-kemarin memang nggak ada sih. Nggak ada. Karena dari kampus seringkali hanya menyediakan meja. Meja. Nah, temboknya itu disiasati yang kakak kelas itu kemarin disiasati dengan membuat dengan jagak 2 terus bikin kain. Ya, kain buat penutup. Nah, kain tersebut berisi motif-motif sih, motif-motif sesuai dengan produknya. Kira-kira gitu. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, teman-teman yang tanyakan Sabrina, Nita, Salsabila. Udah cukup dulu kayaknya. Ya, oke, baik. Ya, nanti akan saya. Oke. Ya, yang lain silakan kelompok siapa nih? Saya boleh deh, Pak. Ini kelompok Maulana. Maulana tuh World Record. Sip. Pak, saya izin ini. Siap. Oke. Sip.
Oh iya Pak, ini mau coba dibuat dulu atau produknya dulu ya Pak? Produknya kita udah buat Oh, ini prototipe. aja. Ya oke, sepintas saja produknya, sepintas saja. Nanti saya ke fokus di grup. Di grup. Kalau untuk produk tuh Oke. kami udah coba buat Pak pas kemarin. Ya, Kan sip. tadi udah dibilang bahannya akrilik. Sip. Oh ya, oke. Nah karena akrilik itu bening, jadi kami coba cat gitu Pak waktu itu. Ini dokumentasinya sih. Kita coba semprot Ya, ya, dulu ya. pakai pilok. Nah baru habis itu Oke. dicat tuh warna biru Pak, kayak gini gitu. Buat dasar. Oke. Nah karena Ya. ada gambar yang timbul, nah kurang lebih yang gambar yang timbulnya itu susunan dari potongan-potongan gambar ini Pak, gitu. Oke. Ini waktu Ya, sebelum oke. ditempel, kayak gini. Terus Nah. untuk produknya, sebentar saya coba konten. Ya. Oke, saya nanya nih, ini kalau kamu sudah nyoba, kalau misalnya dicat di akrilik, gampang ngelontok nggak nanya catnya kalau udah pakai kuku ngelontok nggak nanya aja. Karena ada caranya sebetulnya. Iya, waktu itu dicoba tuh Pak berapa versi gitu. Ada yang langsung dicat akrilik sama tadi kan pakai pilok dulu dasar. Nah pas kita coba pakai akrilik, pakai cat akrilik langsung di akriliknya juga, itu kayak transparan gitu Pak, jelek masa. Kayak bergaris-bergaris, bolong-bolong gitulah, transparan. Ya, paham. Iya, memang semacam itu. Jadi harus disiasati. Nah, nanti bahan dasarnya itu yang di dasar itu putih ya. Warna dasarnya iya Pak, putih. Putih. Nah, itu sebenarnya agak lebih kuat kalau misalnya warna dasar kayak cat mobil itu agak kuat sih, Dek. Cat mobil sedikit agak abu-abu, yang agak kuning juga ada sih. Itu tempelannya lebih kuat. Tapi karena memang apa ya? Kalau dibaliknya nanti tembus ya. Kelihatan ya, dari putihnya kelihatan ya. Ini Pak. Ya, ini dari ya, belakangnya. Ya, oke. Ini dari depan. Oke. Nah, gini. Agar awet, karena dicat akrilik itu nantinya juga nempel. Ini khawatirnya yang biru depan tuh, Dek, yang ada depan, Dek. Nah, di situ ini agar awet, bisa nggak mungkin ada apa ya? Catnya nempel kuat ada apa di sedikit diamplas dikit aja. Oh, diamplas. Amplas halus itu, Pak. Amplas halus saja. Pertimbangannya itu untuk aman daya rekat cat sebetulnya. Kan tetap mengkilap. Ketika dicat pilok tetap mengkilap sih. Tapi untuk daya rekat itu memang lebih apa ya? Lebih rekat kalau sedikit diamplas halus saja. Kira-kira semacam itu. Yang warna hitam bukan, Pak? Yang dasarnya. Oh, dasarnya. Iya, dasarnya. Jadi kan kamu tadi langsung dicat putih ya, dasarnya ya. Nah, sebelum dicat putih, kamu amplas dikit. Oh, iya kemarin sempat ya udah kita coba amplas. Jadi enggak sih, kayaknya karena amplasnya kasar gitu sih, Pak. Jadinya kayak gitulah bergaris-bergaris gitu. Jangan. Ini kayak gini amplas halus. Amplas halus tapi muter. Amplas jangan kasar. Nanti kelihatan ininya, kelihatan teksturnya. Jangan ini. Biasanya itu untuk daya rekat aja. Dan itu pun juga agak-agak apa ya, agak-agak anggang itu dalam artian agak renggang. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yabut, ini berdasarkan yang sudah-sudah, itu memang kecil kemungkinan itu di belakangnya ada tembok nih, Adik, ada kemungkinan. Ya kecil sketcher, ada kecil kemungkinan ada, kecil kemungkinan. Jadi biasanya ini disiasati dengan membuat standing wood di kayu digantung, ada kemungkinan sana. Karena dari pihak penyelenggara itu tidak menyediakan, sedang pihak yang ikut
itu hanya menyediakan Bapak kalau meja. misalnya Yuk. kita sediakan sendiri, Gimana? saya tadi dari kelompoknya juga nyediain tadi sketsa apa namanya? Ya, sketsa. Ya, kalau misalnya kita sediain sendiri itu bisa berapa? Nah, ini biasanya boleh. Satu, ukurannya harus di cross check dulu. Yang kedua, nanti koordinasi dengan Bu Anggi terutama ya, karena biasanya itu suka koordinasi dengan pihak penyelenggara. Kayak dulu misalnya di Perpusnas itu boleh nggak pakai. Nah, ini biasanya semacam itu sih. Tapi untuk menyusun duluan nggak apa-apa, nggak jadi soal. Memang nanti perlu alternatif satu lagi bila mana tidak diperbolehkan menggunakan sketsel. Kira-kira gitu. Yang tempo hari memang nggak ada. Nggak apa-apa. Nah, terus ini untuk logo wall decor. Namanya apa sih? Namanya wall decor gitu ya? Apa sih produknya namanya? Wall decor Sepirasi. Oke. Nanti tempelnya logonya di mana nih? Karena itu kita tempelnya di bagian karena nggak ada karena kata penyedot tadi ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ya ada kalau misalnya kemungkinan itu nggak ada, kita taruhnya di bagian ini Pak, di stand depan sini. Oh ya, oke. Ya, oke. Depan nanti kalau misalnya itu kalau misalkan bisa diizinkan bawa sketsanya, kita taruh di bagian atasnya ini Pak, beserta link sosial medianya seperti itu Pak. Ini potensi banget kalau misalnya nanti ditempel di depan. Nanti pakai bahannya apa nih? Bahan logonya. Bahan logo untuk dibut. Pakai kertas? Atau pakai apa? Maaf Pak, kurang jelas. Oh ya, untuk bahan logonya menggunakan apa? Bahan logo untuk ntar di bootnya. Kita mungkin ntar pakai display Pak, mirip-mirip. Kalau misalkan nggak taruh di banner, mungkin ntar display kecil. Kalau misalkan nggak akrilik kecil, mungkin bisa pakai styrofoam nanti taruh di mejanya. Kemarin tuh kan, yang di tahun kemarin ada yang kayak gitu juga tuh karena nggak pakai tembok ya. Ya, besar kemungkinan pakai styrofoam. Kemudian ini juga yang pasti main Photoshop aja. Kalau saya bikin produk-produk dekor semacam ini, sudah nanti disiapkan album atau enggak tahu nanti apakah main di video di laptop bahwa hasilnya ada di ruang tamu, itu nanti main di Photoshop aja enggak masalah. Supaya kelihatan lebih ini udah dikoleksi banyak kalangan loh, kira-kira semacam itu. Ini supaya nggak cuman membuat karya aja, tapi memang udah direalisasikan, ya tanda kutip ya, direalisasikan di dunia ruangan kira-kira gitu, di dunia nyatanya. Baik Pak. Ya oke. Terus hal yang lain lagi adalah nanti teman-teman untuk prosesnya 3 dimensi semacam ini nanti ini pakai apa sih? Ini pakai Photoshop ya? Atau 3D atau pakai? Iya, pakai Photoshop. Oh, Photoshop. Oke. Nah, nanti rencananya kan pakai 3D Max ya? Iya, Pak. Benar ya? Ya, oke, pakai 3D Max. Oke. Nah, nanti tinggal rencananya untuk wall decor ada berapa custom atau ada alternatif untuk ini kreasinya? Ada alternatif, Pak. Nah, sesuai permintaan atau ada berapa perkiraan? Perkiraan 2 atau 3. Ya, jangan 2 ya. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, perlu 2. Oh ya, nanya ini satunya harganya berapa? Satu piece-nya? Kalau dari perhitungan yang di sini, Pak,
Kalau modalnya itu atau HPP-nya 87.000, terus kan kita ngambil profit 30.000, Pak. Ya. Di 87. Nah, jadi harga jualnya sekitar 117 atau kalau mau dibuletin di 120.000. Dibuletin ke atas. 1999, Pak. Oh iya 199 ini buletin ke atas, enak banget nih jualan. Buletin mah kalau ke pembeli mah buletnya ke bawah, buletnya ke atas. Aduh ya Allah. Nih, nah ini nanya ini dari pesaing ada nggak? Harganya berapa? Kalau yang daerah pasar rame atau yang di kampus ada yang jual dekor Pak, tapi kalau yang di luar kayak daerah Jabodetabek itu kebanyakan untuk harga mereka 200 ke atas. Gitu sih Pak kemarin. Tapi kan kalau karena mereka 200 itu karena mungkin sudah punya nama gitu juga sih sebenarnya. 200. Nah, nanti cek lagi ya mengenai harga supaya paling enggak. Saya nanya nih, segmennya siapa nih? Segmen nih. Balik lagi. Untuk segmen pembeli. Kita itu segmennya ini Pak, anak muda yang banyak melakukan kegiatan dalam ruangan kayak desainer grafis, konten creator gitu-gitu sih Pak, yang punya ruangan sendiri untuk bekerja gitu loh. Oh ya, oke. Nah, kalau semacam itu nanti coba paling tidak begini, yang pastinya berkaitan dengan dokumentasi, hasil foto, nanti teman-teman ya biasalah, pose lah di mana, di ruangan atau apapun, potret, plus ada di belakangnya atau di samping atau dimanapun produk tersebut tampil. Jadi saya sebagai pembeli, saya bisa ngebayangin, wah kalau dipasang di tempat ini bagus, asik sesuai dengan kepribadian saya. Kira-kira semacam itu. Jadi nggak hanya menjual produknya di tempat, tapi sudah ada kira-kira pembeli setianya sudah ada dan itu dipublikasikan di tempat belajarnya si relasi kita. Nah makanya kalau saya bisanya bikin produk ya, produk kemudian klien saya waktu itu orang Swedia kira-kira gitu ya. Ya udah di orang Swedia tersebut juga mempublikasikan karya kita ada di sini. Nah kira-kira gitu. Sama dengan teman-teman mungkin akan ya minta tolong ke satu kelas di sinilah. Mau nggak jadi model bentar lagi kutak-kutik komputer. Kemudian di sebelah agak belakangnya itu ada produk wall decor. Kira-kira semacam itu supaya lebih lengkap nantinya, lebih lengkap sebagai jualan atau di publikasi karya. Tapi jangan sampai begini, nanti yang jadi model misalnya Aldo, kemudian karyanya kelompok wall decor muncul, Aldo di depan, di blur yang kelihatan cuma karyanya aja, jangan rugi bandel ya, ya. Harus kira-kira harus suasana kreatifnya lebih terasa, ya. Oke. Terus mulai minggu depan nanti coba mulai sementara dibikin sketsa dulu ya, sketsa atau AI aja deh. Kira-kira penempatan produknya, kemudian penempatan logonya, kemudian penempatan X-banner atau flyernya, termasuk display ketiga alternatif tersebut ada di mana, ya supaya nanti saya juga bisa mereview lah. Ya, oke ya sampai sini kelompok wall decor ada tanyakan? Belum Pak. Oke baik. Ya kelompok wall decor udah. Silakan kelompok parfum. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama parfum. Terus aksesori lagi atau snazet apa ini gimana tuh? Snazet boleh deh Pak. Sip, oke. Siapa Rifan ya? Rifan mau virus tuh. Rifan Pak. Ya sip. Sama virus juga Pak. Sip. Dan ambil Pak. Wush, komplit. Oke. Ayas. Sip. Ini Pak. Ya, oke. Ya, oke. Oh, nanti pakai icon karakter ya? Iya Pak. Ya, Jadi nggak masalah. Oke. Di Yasat kalau misalkan emang ini baru gambaran juga Pak, kalau misalkan
emang nggak cukup mungkin nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan emang cukup, ntar kita pakai kayak pajangan orang gitu, Pak. Oh, pajangan orang asli terus di cropping gitu? Ya. Ya oke, pakai bahan apa? Mahal loh itu. Pakai kayu, makanya Pak, lihat dulu gitu jadinya Pak, ini kayak ekspektasi tuh harus tinggi dulu Pak. Jadi ntar bisa disesuaikan pas turunnya gitu. Kalau ekspektasinya ketemu klien oke ya, nggak masalah. Nah, model semacam ini teman-teman itu bisa menggunakan karakter ini boleh, nggak jadi soal. Cukup menggunakan foam. Saya kalau misalnya bikin icon-icon semacam itu diterapkan di foam, itu bisa keren juga, nggak masalah. Keren misalnya, ya ukuran misalnya 1 meter, nggak masalah. Saya beli foam kan ada ukuran 1 meter kali 2 meter. Saya beli dari harga lebih murah. Saya pergunakan cat cat tembok warna-warna pastel, harganya murah. Harga murah paling. Nah, begini teman-teman. Saya juga teman-teman kalau misalnya bikin model-model semacam ini, sekalian teman-teman jualan. Ini potensinya gede. Mengapa? Lagi diproses, teman-teman potong pakai pakai cutter, modelnya semacam ini, terus selanjutnya dicat pastel dan lainnya bisa menjadi jualan. Kami jual icon atau jual karakter dalam bentuk foam. Itu juga lumayan laris, terutama yang pakai siapa? UMKM. Nah, makanya kan makanya teman-teman saya dorong untuk mumpung PBL, mata kuliah PBL, sekalian waktu proses didokumentasikan. Saya dengan senang hati, Pak, saya punya karakter kayak gini, lagi bikin foamnya. Nggak apa-apa, saya akan publikasikan ke teman-teman, ke relasi saya. Kan asik. Ya. Oke, terus itu logo apa sih di depan tuh? Logo Nice Seat ya, yang depan meja ya? Ini Pak. Bukan, ya, bukan yang di meja, yang di atas. Ya itu. Ini. Yang bawah, yang putih. Iya, ini logo Nice Pak. Ya, tetap kalau misalnya nanti digunakan nggak ada banner, tentunya bisa dipakai kayu untuk ditempelin artboard bisa. Tentunya kampus juga artboard. Kemudian hal yang lain lagi, khusus yang di poster, di situ ada poster, itu bisa foto nih. Bisa foto lagi bawa, ya lagi happy aja nih, kan katanya buat nggak tahu yang nanti siapa yang jadi modelnya, si Rifan atau Raden? Biasanya Taki Pak. Wah Taki ya, tapi nanti yang keren lah kira-kira semacam itu. Nggak apa-apa lah. Ini kan kita juga sekalian mempromosikan aktivitas di kelas 6B. Nih kan punya model talent nih, nah, kan keren kan? Iya Pak. Oke. Nah terus ini nanti di situ untuk produknya nih produk asli ya? Produk asli Pak. Ada berapa? 4 ya? Ada 4. Oke, ada 4. Nah sisi lain kalau misalnya nanti ada di video, nanti jangan lupa tapi kemanfaatannya nanti ada videonya ya. Kan dimanfaatkan. Ini kan tote bag cuman buat nggak ada tempat komputer gitu ya? Tempat kompartemen laptop. Ada Pak di tasnya. Oh ya, makanya ini kan sebagai sarana informasi bahwa tas ini multi manfaat loh, kira-kira semacam itu. Cara penggunaannya gitu Mas, bisa masukin apa aja. Iya, artinya jangan cuman ada loh ini kita tote bag, nggak gitu. Tapi ketika kemanfaatannya nih kantongnya ukurannya berapa senti, kemudian bisa muat apa aja, kemudian di situ masuk. Kemungkinan di poster Pak. Nah ini bukannya bukan berarti satu juga Pak. Ini maksudnya peletakan poster tuh kemungkinan di sini, dan kemungkinan bukan satu juga Pak, mungkin ada poster di sini juga, ntar ada poster. Tapi saya kayak ngasih tahu kalau mau meletakkan poster tuh di sini, kalau misalkan di belakang ada tembok, kalau misalkan nggak ada tembok tuh di sini gitu, di bawahnya. Ya,
Ya, oke. Nah, ini kan di apa ya, ditampil bootnya ya. Nah, nanti kelengkapan-kelengkapan itu apakah nggak tahu. Nanti apakah menggunakan laptop sebagai sarana informasi selain bisa. poster? Karena orang ngelihat itu sekarang memang yang lagi mudah dipahami itu memang dari video-video. Iya, Nah, teman-teman yang mulai rajin. Asik dibuka dan senti entah pakai ngomong atau enggak masalah. Yang pasti ada informasi lengkap di apa ya, di boot. Terus Iya, yang kedua adalah kalau beli tas nanti bahannya apa? Bungkusnya apa? Packagingnya? Plastik, Pak. Nih, Pak, sebentar. Oh ya, boleh. Nah. Boleh coba saya pengen lihat. Plastiknya kayak gimana nih? Oke. Plastik baliknya apa? Kayak gini, Pak. Baliknya? Baliknya bening. Ini kayak sama aja, ya? Plastik. Polymer plastik, Pak. Jadi brand nama brandnya di belakangnya itu bening. Oke. Nah, paling bagus ini kamu tambahkan kira-kira fungsinya sekalian. Biasanya pakai hitam putih juga nggak apa-apa. Misalnya ukurannya kertas sekian, fungsinya apa, tambahkan nggak tahu apakah nanti di kertas dimasukkan informasi ke produknya. Ya, informasi produknya. Ya, informasi produknya. Oke, Pak. Jadi, itu penting. Betul. Ya, nanti silahkan didiskusikan apakah di packagingnya atau kertas tersendiri. Kertas tersendiri pun, ini harganya berapa? Harganya berapa? Harga tasnya, Pak? 200-an, Pak. Bukan. Oke, karena 200-an. Nanti informasi produknya menggunakan bahan apa? Informasi produk tadi. Cordura, Pak. Oh ya, bukan. Bukan, kertasnya untuk informasi produk. Atau enggak kita langsung di plastiknya aja Pak gitu informasinya kan di plastik. Ini cuma satu doang di sini Pak. Di satu sisi doang, di belakang kan bening. Jadi di sini ntar mungkin Snaisco terus ada informasi tentang produknya terus sama kontaknya. Ya, oke, satu itu. Nah, karena untuk apa ya 200 itu bagi saya nih pembeli mahal banget ya. Sehingga ada tambahan di informasi lebih detail lagi di tasnya. Ya artinya kertasnya juga kertas bagus. Selain di sini. Yuk, silakan. Kenapa? Oh yuk, ini nggak ada yang manggil Pak ya? Saya pikir ada yang manggil nih. Nah, oke. Di tasnya itu tambahkan juga informasi lagi, entah kertasnya yang bagus, bahannya yang bagus. Mungkin nggak terlampau besar, mungkin sekitar 10x20 tentang apa ya kemanfaatan tas itu. Jadi keren lah. Nanti itu juga mungkin ditaliin pakai apa ya tali tambang di nah macam-macam lah. Ya. Artinya kan bisa dimanfaatkan sebagai sarana produksi juga. Saya beli tas 200-an itu juga pernik-perniknya banyak nih. Pernik-pernik itu dalam artian aksesori kecil-kecil, paper. Ya ini perlu ya, ini harganya soalnya mahal nih. Iya Pak. Kita poin penjualannya di ini Pak. Ini buat apa kompartemennya banyak, kantong-kantong tasnya. Bukannya target audiensnya itu buat orang-orang yang sibuk terus dia bawa banyak barang kalau memang mau menjalankan kesibukannya gitu Pak. Ya betul ya, makanya kan semacam itu. Di samping nanti ada posternya, juga ada videonya. Cara bikin video nanti kapan-kapan, ayo nanti mudah-mudahan bisa online ya, bikin video untuk yang kira-kiranya bikin video lah. Lagi bawa mau berangkat ke kampus, caranya bawa tas gimana, lagi jalan. Kemudian ini teman-teman kalau di Depok lagi naik bus, di syuting. Keren lah, Pak. Full saya bikin kayak gitu pakai handphone. Nah, nanya nih, ini di teman-teman ini sudah nemu supply-nya belum? Supplier, vendor penjahit sama ininya Pak. Sama bahannya sudah Pak. Udah ya? Udah ya. Sesuai dengan apa ya estimasi ya. Ya ini berapa dan lainnya sudah disesuaikan ya. Oke Pak. Ya. Ya oke. Ini punya Snaisy sudah.
Ya, oke. Cukup. Kemudian kelompok siapa lagi nih yang belum? Oke, terima kasih ya, Pak. Oh, sebentar. Ya, sama-sama. Ini siapa nih? Aksesoris, Pak. Oh, Nadila. Oke. Ya. Izin share screen ya, Yuk. Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Lagi on. Oke, sip. Nah, jadi ini pertama-tama produk kita kan gelang kayak gini, Pak, aksesoris. Jadi di sini ada kayak inilah kayak charm-nya gitu yang gambar wisata, terus kemasannya kayak gini, Pak. Pakai amplop kalkir jadi transparan. Jadi ilustrasi dalamnya bisa kelihatan gitu sama thank you card-nya. Terus untuk bootnya ada ini. Oke. Coba lagi lihat di produknya, produk aslinya. Dilihat aja. Ini, Pak. Ya, oke. Ini ukurannya berapa? Yang 1,5 ya? 1,5 cm ya? Iya, 1,5. 1,5. Kecil banget ya? Ya soalnya takutnya di tangan yang kecil jadi kayak terlalu gede gitu, Pak. Oh ya, 1,5 ya oke. Ya udah pengen kayak gitu terus. Yang mana lagi? Ya yang boot langsung boot. Oke. Oke. Nah ini untuk agak keren. Ini display aksesori. Ini nanti digantung gitu ya? Iya, ada yang digantung sama yang di tempat yang di depan, Pak, ada 2. Oke, ini karena aksesori. Nah, model gantung semacam itu kuno. Zaman kuno banget display digantung. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan kayak misalnya bikin dari kardus juga bisa atau foam bisa. Nanti diambil satu aja, nanti dipasang di situ manekin setengah cuman leher aja. Ya, kalau digantung mah ini di pasar. Ini kan produknya. Ini nggak di pasar tuh digantung yang milik ya pedagang. Jangan, ini kan elit nih. Elit dalam artian secara secara produk bagus. Nah, ketika produknya bagus, cuman cara menampilkannya nggak oke, nanti kesan murahnya terasa nih. Yang pertama. Terus yang kedua, ini segmennya siapa nih? Segmennya remaja wanita, Pak. Oke, remaja wanita. Ini remaja wanita, ini kalau kasih batik semacam ini, kira-kira terasa tua apa terasa muda nih? Tanya sih. Kayaknya agak tua ya, Pak, untuk motif batiknya. Mungkin ntar kita bisa pakai batik yang semi modern gitu. Iya, ini batiknya batik tua, bukannya buluk, tapi memang segmennya. Sekarang sih misalnya nih, misalnya kalau batiknya yang kira-kiranya, kecuali teman-teman, itu yang pakai batik remaja ini, kalau tampilan taplak kain batik, terasa tuanya. Nah, terus yang lain lagi adalah cerminnya cari jangan yang bulat. Ini terasa tua juga. Terasa tua juga. Ya, nanti bisa bisa didiskusikan, jangan bulat. Terus ini terutama pemakaian ini ya, sebentar saya kalau ngomong nggak sakit juga lewat. Ini kan kelompok punya ini Nusaibah siapa sih? Nadila ya? Iya, Nadila, Nusaibah. Ya, oke. Nah, ini nanti saya catatan juga. Nanti dicek lagi ya untuk pilihan taplak ya. Oke, pilihan Pak. taplak, kemudian dan pilihan taplak bagaimana aksesoris jangan digantung, namun di display pada manekin ya, pada manekin juga bisa sih. Kalau misalnya beli sewa juga ada lah, sewa atau mungkin bikin dari foam juga bisa. Atau teman-teman bisa motretnya ini
kalau pakai aksesori ini pakai hijab atau enggak nih? Saya nanya nih. Apanya, Pak? Masang aksesori ini kan kalung ya? Gelang. Oh, gelang. Oh ya, gelang. Oh ya, sorry. Kan gelang nih. Nah, gelang ini posternya gimana? Posternya kalau bisa diupayakan adalah bisa tangan asli untuk di zoom gitu kira-kira. Supaya nanti kelihatan ininya, kelihatan realnya. Gini bukan, Pak. Kita udah ya, ada. Oh ya, oke. Coba. Bisa lihat. Ya, oke. Oke, ini satu. Ya, oke. Ini yang motor siapa nih? Enggak, ini cuma kayak konsepnya aja, Pak. Oke, konsepnya. Ya, oke, konsepnya. Kurang ini lagi, kurang deket dikit yang kiri. Ya, oke. Gelang sama apa ya? Gelang aja. Gelang sama cincin rencananya. Oh, gelang. Oke, lah cincin nanti bisa di blow up lagi ya. Lebih, oke. Supaya lebih kelihatan terasa ininya, terasa aksesorinya lebih terasa. Oke, terus yang lain lagi, kembali lagi ke display. Ya, oke. Ya, nah ini display packagingnya itu pakai apa ya? Belum tahu sih, Pak, tapi kalau ngeliat di Pinterest kayak ada papan kartu gitu. Nanti cek lagi ya, termasuk nanti apakah beli atau kan aksesori ya, bisa jadi kayak kantong pakai kertas khusus gitu ya, itu juga nggak kalah keren sih. Dibundel pakai apa? Dibundel pakai kain ini tali tambang. Di mananya, Pak? Ya, bikin sendiri untuk packaging. Kan nanti belinya sendiri atau bisa bundling antara alih-alih sama gelang. Aksesorisnya? Ya, benar. Sendiri-sendiri. Nah, kalau yang cincin pakai apa tuh? Yang mana, Pak? Cincin. Nah, kalau saya beli cincin nih, nah, gimana Anda mengantar ke saya pakai apa nih packagingnya? Packagingnya? Pakai amplop kalkir, Pak. Amplop kalkir? Sebentar. Amplop kalkir terlampau tipis. Bisa nggak dibikin, karena memang kayak misalnya gini, saya bikin aksesori kecil, seringkali packagingnya yang gede, misalnya kan cincin nih, packagingnya bisa jadi saya ukuran punya 8x8, jadi kesan wahnya itu dapat gitu. Ya, Pak. Nah, oke, nanti bisa dipertimbangkan secara packaging ya. Kalau amplop mah tipis, nggak collectible, kira-kira gitu. Cuman menang tipisable doang. Kira-kira gitu ya. Gelang juga sama, nanti tinggal tadi beberapa teman juga sudah menggunakan potongan-potongan kertas, kira-kira semacam itu ya. Terus yang lainnya lagi, nanti rencananya ada laptop nggak? Ada yang di displaynya, Pak. Itu ada iPad. iPad ya, oke, iPad taruhnya di depan ya? Iya. iPad lagi pakai gelang, senyum, kemudian di situ juga kan anak muda ya. Nah, bikin video pakai itunya udah kebayang belum? Bikin video? Belum sih, Pak, belum mulai bikin video. Ya, mumpung sih nanti kalau semuanya sudah dapat, boleh nanti kita discuss bagaimana pendokumentasian secara lebih kekinian ya, kira-kira gitu. Ya, terus yang lain lagi, nanti ada kemungkinan belakangnya tidak menggunakan sketsel, ada kemungkinan, tapi tidak apa-apa, sebentar dipasang aja dulu ya. Nah, kemudian blong-blongan gitu, tapi kalau enggak juga mungkin ditutup pakai standing kayu, kemudian belakangnya ditutup kain polos. Situ kain polos tersebut ditempelin, ada kemungkinan tempelin logo si Manik Dadali. Ini logo brandnya Manik Dadalinya tulisannya di mana sih? Apanya, Pak? Itu kan ada logo brand.
Iya. Nah, Manik Dadalinya tulisannya ada di mana? Tulisannya. Ini logonya kayak gini, Pak. Ya, artinya kan, nah logonya kan semacam ini ya. Terus harusnya kan di situ kan ada tulisan Manik Dadali ya di bootnya. Di bawahnya ini. Iya, ini kalau ini apa nih? Kan dikira nanti logo corporate lagi, ya. Oh iyalah, ini kan saya kan pembeli dan pemerhati setia produk-produk UMKM, ya. Oke, nah ini dari kelompok Manik Dadali ini asosiasi saya nanti pilihan taplak disesuaikan, kemudian ada lagi aksesoris jangan digantung tapi di display pada manikin untuk meja 1,2 meter untuk packaging perlu dipertimbangkan agar lebih mewah ya. Contoh sederhana. Untuk gelang harganya berapa? 25. Oke, 25. Kayaknya sih 25, tapi packaging sekarang juga banyak yang bikin sendiri juga bisa sih. Saya biasanya pakai kertas-kertas karton tebal itu, coklat itu, bikin sendiri. Udah, itu kan paling enggak bikin kan bisa banyak. Itu kalau kita dapat boxnya gede, itu cenderung aneh. Cenderung, wah, kayaknya mewah banget lah, kira-kira semacam itu. Saya karton tebal yang coklat, di situ saya tempel misalnya logo brand. Nah, biar jadi pengingat buat si pembeli. Nah, kira-kira semacam itu. Ya. Oke, ini kelompok Manik Dadali ada yang ditanyakan Manik Dadali? Manik Dadali? Sudah, Pak. Oh ya, oke, baik. Nanti akan saya share di Makasih, Pak. sama-sama. Ya, tinggal si parfum. Iya, Bapak. Izin share screen ya, Pak. Oke. Nih Pak, jadi sebelah kiri itu kita pakai kayak box gitu. Belum tahu sih pakainya mau pakai dari styrofoam gitu. Terus dibedain ketinggiannya. Itu tuh untuk ngasih tahu kalau kita tuh punya beberapa varian. Gitu Pak. Terus karena packaging kita itu kayak gantungan gitu, nah kita mau buat dari kayu gitu. Jadi nanti bakalan digantung. Terus untuk yang di belakang itu ada pelinko, dia tuh yang kayak games yang kita taruh bola gitu terus nanti jatuhnya kemana. Nah ini tuh ada 5 bolongan gitu Pak, jadi nanti ada 2 zong sama 3 hadiah. Dan itu tuh boleh dimainin kalau orang udah beli produk kita 1. Gitu Pak. Terus ini tadi packaging kita kayak gini. Nah, jadi di dalamnya ini udah dapat gantungan kokot lobster. Terus ini ada variannya. Ini. Terus packaging ini tuh dari duplex, Pak. Ya, oke, paham. Gitu. Terus ini botol parfum kita yang polos. Udah sih, Pak, gitu aja. Nah, kembali lagi ke display. Nah, ini kalau ada meja ditaruh di mana nih kelompok? Kenapa Pak? Mejanya taruh di mana nih? Sebenarnya ini sih Pak, kalau misalnya ngelihat dari pasar ramai yang kemarin, kan emang orang masing-masing dapat 1 meja gitu ya Pak? Iya benar. Gitu, jadi kita mikirnya buatnya pakai yang mejanya dulu gitu. Ini mejanya ini tapi belum ya? Iya. Nah, mejanya. Nah, ini pastinya ada meja. Terus apakah nanti pasti kan mejanya kan bolong nih. Mejanya bolong. Nah, nanti apakah nanti diberi taplak seperti apa motifnya, kemudian kira-kira display penempatannya mungkin kayak misalnya laptop atau mungkin poster atau flyer atau mungkin di situ ada kan ini kan parfum ya, adakah testernya? Nah, itu kan perlu nih. Oh ada iya. testernya? Ada Pak, jadi nanti kita ngasih kertas tester yang kayak gini.
Nah, oke. Ini yang sebelah kiri ininya ya, apa? Tester parfum ya. Oke. Ini kalau apa ya? Ini sebetulnya kalau parfum ya, parfum itu packagingnya plastik gitu ya? Enggak, Pak. Iya sih, sebenarnya packagingnya plastik supaya kan enteng ya, Pak. Kan Benar. kita pengennya digantung gitu. Jadi yang ini. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau parfum itu kan bawang image-nya itu kan image mewah nih. Coba kembali lagi tadi yang di packagingnya. Packaging yang ada biru tadi. Nah, oke. Ini nanti kira-kira bentuk hasil jadinya semacam ini? Atau enggak? Gimana, Pak? Nah, bentuk jadinya semacam ini nanti? Iya, betul. Oke, baik. Supaya ini ini kan beli jadi ya? Udah, Pak. Kemarin ada prototipenya masing-masing varian udah ada satu packagingnya. Nah, oke. Nah, ini sebetulnya karena harganya berapa? 25.000, Pak. 25.000 ya. Nah, ini kan bisa apa ya? Nanti berarti sudah model digantung semacam itu ya? Modelnya udah pakai gitu ya? Iya. Ya, oke. Artinya kan hasil jadi ya. Nah, hasil jadi paling enggak ini apa ya? Bisa dikembangkan. Memungkinkan nggak nih kalau misalnya nih, saya juga nanya ke kelompok Blinko nih. Misalnya untuk packagingnya pakai box mungkin nggak? Saya nanya aja sih. Sebenarnya kan nama brand kita kan Hook ya, Pak. Hook itu kan asalnya dari gantungan. Jadi emang sengaja supaya si packagingnya ini juga ngasih brand awareness gitu bahwa parfum kita tuh bisa digantung. Nah, digantung. Ini kan ada yang digantung selain packaging nggak? Nggak ada ya? Enggak. Jadi emang packaging luar sama packaging dalamnya juga semuanya bisa digantung, Pak. Nah, ya, justru itu yang saya tanyakan. Apakah yang tanpa packaging luar gantungnya kayak gimana kan? Nggak ada ya fotonya ya? Belum, nggak saya simpen sih Pak di sini. Iya. Ya, itu artinya nanti digantungnya di mana nih? Rata-rata. Bisa di tas. Nah, oke. Nah, karena ini makanya semacam ini perlu karena segmennya remaja dan itu useful, maka perlu nanti model di mana sedang membawa parfum yang tidak ada packaging luarnya, kira-kira gitu. Oh iya Pak, jadi kalau misalnya emang tempatnya cukup, kita tuh pengen taruh satu tote bag, terus nanti parfumnya kita gantung di tote bag itu Pak. Oh ya, artinya pakai di tote bag. Ini bisa juga disupport dengan mana? Disupport nanti bisa dengan video-video. Makanya saya kadang-kadang juga bikin share bagaimana membuat video ketika publikasi produk. Kemudian hasil jadinya itu digantung di tote bag seperti apa. Kemudian di situ tinggal yang mahasiswa lagi ketawa-ketawa atau bawa PD dengan setelah memakai produk parfum ini, kira-kira gitu. Ya, nah nanti kembali lagi untuk di kelompok parfum ini cek lagi untuk mejanya ya, display meja mulai di setting, sketch saja dulu penempatan elemennya ya, entah produk, entah flyer, entah entah laptop, entah untuk testernya, atau testernya nggak ada, tapi nanti diberikan keliling sama penjualnya, kira-kira gitu. Ya, oke. Terus ada lagi tanyakan di kelompok nama produknya apa? Nama produknya? Hook Pak. Hook ya, oke. Kelompok Hook. Oke. Tadi kok namanya Plinko apa tuh? Plinko tuh nama gamesnya gitu Pak. Oh ya, nanti pertimbangannya adalah, nah ini orang taunya Plinko, harusnya kan nama produknya. Maksudnya ini jenis game itu namanya Plinko. Oh iya, jenis gamenya paham, jenis Plinko. Coba kan ditonjolkan harusnya kan hooknya, ya enggak? Iya. Iya, Plinko kan nama permainan. Oh, kok beli Plinko? Yang mana Plinko parfum? Enggak ada, adanya hook. Nah, yang ditonjolkannya full produk, full branding. Ya, kira-kira semacam itu. Ya, oke, ini punyanya udah, meja sudah. Nah,
Ini karena nantinya akan sebelum ke 3D, teman-teman pastinya juga udah mulai menyiapkan. Sementara minggu depan udah fokus di sketsa, bukan sketsa, mungkin di AI aja dulu sebelum nanti ke 3D. Nah, dan dari review yang nanti akan saya kirim ke Anda ini bisa dilengkapi di situ. Termasuk nanti bagaimana pemanfaatan atau pembuatan logo dan bahan yang telah disesuaikan dengan budget. Nah, terus ini kan anak muda ya, nanti untuk nuansa sesuaikan dengan segmen. Oke. Ya. Oke, ini catatan dari 5 kelompok sudah. Nah, sampai sini ada cukup nih kelompok 1. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ini saya share screen dulu sambil lagi absensi. Nah, oke. Ya, ini saya. Ya, ini materi yang hari ini. Kelompok-kelompok ini nanti akan saya kirim ya di WA Group. Kelompok book. Ini catatan-catatan ini nanti bisa ditindaklanjutin dengan minimal 2D pada AI sebelum nanti ke 3D. Ya, termasuk nanti kira-kira sampel logo, sampel produknya kalau besok minggu depan sudah mulai nemu, boleh nanti di share. Ya, oke. Ya, nanti saya lengkapin. Ya, kemudian di siang ini ke tanggal 25. Nadila ada Nadila? Ada, Pak. Ya, Nadila Syukri. Syukri nggak ada info. Diva. Ya, teman-teman bisa dibantu karena saya nggak ngeliat monitor. Diva ada? Yasmin? Ada, Pak. Yasmin. Andrea ada? Andrea? Hadir, Pak. Andrea Alyasari. Maulana? Hadir, Pak. Ya, Virus? Ada, Pak. Virus. Fat? Ada, Pak. Ada. Salsa? Hadir, Pak. Rifan? Fan? Hadir, Pak. Nabil Khairi? Ada, Pak. Ahnaf, ya Ahnaf udah. Nita? Nit? Hadir, Pak. Nit. Panji? Hadir, Pak. Raden? Hadir, Pak. Raden. Aldo, Alia, terus Adik, Nusaibah ya. Yang nggak ada si Syukri sama Aldiva nih. Nggak ada ya. Oke. Ya, baik teman-teman, yang ini nanti akan saya share sambil saya lengkapin. Kemudian minggu depan teman-teman sudah mulai menyiapkan untuk minimal AI dulu. AI sebelum ke 3D kita ACC dulu. Kemudian kelengkapannya bisa nanti di-share ya. Jadi terus ada progres. Ya, baik. Kalau ada yang tanyakan, ya bisa di-share screen, di on cam untuk duplikasi, untuk dokumentasi. Oke. Ya, sambil Anda on cam, ini kemarin kok di kelas 6B kok nggak ada yang kirim voice over ya? Voice over animasi. Nggak ada yang kirim ya? Kirim, Pak, ya, Pak. Oh, siapa? Oh, Rifan ya? Oh, Rifan. Oh ya, yang kepilih kakak kelas Anda ya. Kakak kelas Anda nih. Langsung sih. Kakak kelas Anda ini suaranya juga keren nih. Namanya si siapa? Si Adrian. Enggak apa-apa lah nih, paling enggak saya jadi punya database teman-teman yang suara. Yang kirim enggak banyak nih. Aduh, nah, kelas 6A juga lumayan kemarin. Cuman kalah cepat, suaranya bagus tapi kalah cepat. Akhirnya
Ya udah yang kena si kakak kelas dari PNJ, kakak kelas Anda juga sih. Ya, oke baik, ini saya ini dulu. Den, Panji, Fat bisa di on cam? Aldo, Nadila, Yasmin, oke, saya biar screen. Oke, ya. Ini Alia Sabrina lagi nyari kucingnya atau gimana nih? Ya. Oke, ya. Oke, saya screen dulu. 3, 2, 1. Oh. Ya, baik. Itu aja bisa saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Wan, Rifan ini jangan ngerokok nah. Ini lagi perkuliahan ngerokok nih. Siapa nih ngerokok nih? Iya, ini. Itu makanan, Pak. Makanan, Pak. Oh, gitu ya. Oh ya, oke. Ya. Oke, makasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Sama-sama.